Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi di hari ini. Kita kembali dan juga kita terus percayai bahwa ini semua adalah karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari berdoa terlebih dahulu, meminta bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami boleh tertunduk di hadapan Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati bahkan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadikannya sebagai pandu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, mari berfirman, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23, firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita bacakan dari Alkitab, di mana firman Tuhan di hari ini berbicara tentang jemaat yang ada di Tiatira. Nah, jemaat Tiatira merupakan salah satu jemaat yang mendapatkan surat dari Rasul Yohanes. Dari ketujuh jemaat, surat kepada jemaat Tiatira lah yang paling panjang dari antara yang lainnya. Walaupun jemaat ini dikatakan sebagai jemaat yang terkecil, bahkan sebagai jemaat yang kurang terpandang di antara jemaat-jemaat yang lainnya, tetapi Rasul Yohanes memberikan surat yang cukup panjang kepada jemaat ini. Isinya adalah bahwa yang pertama, kita diperlihatkan bahwa ternyata Tuhan mengetahui setiap hal yang menjadi kebaikan yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira. Untuk itu, Tuhan memuji mereka atas kebaikan yang mereka lakukan. Tuhan sangat senang melihat pertumbuhan jemaat di Tiatira, karena mereka bertumbuh dengan luar biasa dibandingkan dengan jemaat di Efesus yang beberapa hari lalu kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Pertumbuhan jemaat, baik itu dalam iman dan juga dalam hal-hal lainnya, dalam jemaat di Tiatira sangatlah berkembang dengan pesat. Jemaat ini dipuji karena hal-hal baik di dalam gereja ataupun dalam jemaat di Tiatira.
Mereka adalah jemaat yang mengasihi dan juga jemaat yang beriman, suka melayani, memiliki ketekunan dan juga memiliki kesetiaan yang penuh. Dalam melakukan pelayanan pun yang dipercayakan kepada mereka, mereka terus melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kasih di sini disebutkan sebagai yang pertama. Karena itu merupakan hal yang paling menonjol dari jemaat ini. Jemaat ini saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan mengasihi Tuhannya. Ketekunan juga merupakan bagian dari jemaat ini. Mereka sangat bertekun dalam imannya, sehingga inilah yang membuat pertumbuhan iman mereka menjadi semakin pesat dan menjadi semakin baik. Dan ketekunan sendiri, kalau dalam bahasa Yunani yang digunakan dari ayat bacaan kita di sini, memiliki arti kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan dengan sikap berdiam diri ataupun secara pasif, tetapi dengan sikap sedemikian rupa, sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Luar biasa sekali perkembangan dan juga ketekunan, bahkan kasih yang diberikan oleh jemaat di Tiatira ini. Namun, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Selalu saja ada hal yang membuat kita tergoda untuk jauh daripada Tuhan. Terbukti bahwa dalam ayat yang ke-19, di sini menunjukkan hal-hal yang baik pada jemaat Tiatira. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-20, maka di sini menunjukkan hal-hal yang menjadi kritikan terhadap mereka, yang menyebabkan mereka dikecam, yaitu suatu toleransi atau kompromi terhadap penyesatan dan juga terhadap dosa di dalam jemaat. Walaupun mereka dipuji karena kebaikannya, tetapi ada beberapa dari mereka yang kemudian berkompromi dengan yang namanya dosa, sehingga jatuh dalam dosa. Dan kali ini Tuhan melihat bahwa mereka membiarkan diri mereka disesatkan oleh pengajaran seorang nabi perempuan, yaitu Isabel. Dan nama Isabel ini sendiri bukan nama asli dari nabi tersebut, cuman nama ini dipakai sebagai lambang, di mana nama ini sendiri memiliki arti bahwa wanita yang jahat ataupun perempuan yang membawa ketidaknyamanan ataupun perempuan yang membawa berbagai hal yang membuat orang menjauhi hal-hal yang baik, atau perempuan yang membuat orang lain jatuh kepada dosa. Nah, jemaat di Tiatira ini membiarkan wanita Isabel ini mengajarkan ajaran sesatnya kepada mereka dan sekaligus mempraktekkan persinahannya dengan beberapa jemaat. Dan hal ini tentu dikecam oleh Tuhan. Ini mau menunjukkan bahwa kalau kita membiarkan nabi-nabi palsu ataupun membiarkan hal-hal yang tidak baik, maka kita tentu akan jatuh ke dalam dosa. Dan kita harus menentangnya supaya kita tidak selalu jatuh dalam dosa, dan juga supaya dosa ini tidak leluasa dalam mengajarkan ataupun dalam membuat kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Tiatira sendiri ini pun mereka tergoda oleh ajakan-ajakan ataupun berbagai macam ajaran-ajaran yang diberikan oleh Isabel ini, yaitu ia mengatakan bahwa praktek persinahan itu tentu diperbolehkan saja. Kadang jikalau mereka tidak mengikuti hal tersebut, apalagi dalam mereka berbisnis, maka mereka akan ketinggalan. Maka mereka akan mengalami hal yang namanya jauh daripada yang lainnya. Dan ini membuat mereka semua menjadi tergiur akan apa yang akan didapatkan. Namun sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ditawarkan oleh dunia ini adalah hal-hal yang tentu di luar dari kendali kita. Dan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya kita dapat diperlihatkan bahwa ternyata dunia ini sangat kejam. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Dan bagi sebagian orang, ketika mereka mau memaknai proses kehidupannya
adalah bersama-sama dengan Tuhan, maka pasti akan menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Namun sangat disayangkan bahwa ternyata bukan hanya jemaat di Tiatira, beberapa dari kita pun di saat dan di zaman sekarang ini, seringkali kita memiliki suatu pilihan yang mengharuskan kita untuk jauh daripada Tuhan. Dan kita menerima itu dengan lapang dada, dan kita menerima itu dengan kenyamanan yang penuh. Karena kita merasa kita mendapatkan keuntungan dari dalamnya. Namun sayangnya, keuntungan itu hanyalah keuntungan yang sesaat. Keuntungan di dalam Tuhan sudah kita tidak peroleh lagi, karena kita sudah larut dalam yang namanya dosa. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan di pagi hari ini kita mau diajak bahwa mari kita memilih pilihan yang terbaik, yaitu pilihan bersama dengan Tuhan Yesus. Jikalau kita memilih untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus, memang tidak mudah jalannya. Memang sangat berat jalannya. Bahkan kita akan menangis, kita akan merasa khawatir dan ketakutan. Tetapi jikalau kita membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka yakin dan percayalah, sebesar apapun masalah yang kita alami, seberat apapun masalah yang kita tanggung, semuanya akan terasa lega, semuanya akan terasa senantiasa mengalami berkat Tuhan. Kalau kita mau membiarkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan diberikan kelegaan. Dan kita pun memaknai bahwa semua yang terjadi adalah sebuah proses. Proses yang akan menghantarkan kita pada suatu hasil yang tentunya akan memberikan kita kelegaan dan sukacita yang penuh bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan, supaya kita pun dapat melihat apa yang terbaik yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita diperhadapkan pada yang namanya penawaran-penawaran daripada dunia ini, kita ditawarkan dengan kebahagiaan, kita ditawarkan dengan jabatan yang tinggi, namun kita diminta untuk jauh daripada Tuhan. Mari kita menolaknya dan kita mulai membangun diri kita bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kasih, melakukan kebaikan, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena ketika kita mau untuk melakukan kebaikan, dan juga kita mau untuk menyebarkan kasih kepada semua orang, maka itulah yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, dan Tuhan pun pasti akan menolong kita, akan memampukan kita untuk melewati semua itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tetap percaya pada proses, tetaplah memilih jalan yang terbaik, tetaplah memilih pilihan yang tepat, yaitu memilih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami bersama-sama boleh merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, yang mengajak kami dan juga menuntun kami untuk dapat memilih pilihan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu memilih berjalan dalam proses yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami pun menyadari bahwa setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami, walaupun berat, ketika Tuhan bersama dengan kami, pasti kami akan merasakan kelegaan yang sejati. Untuk itu ya Bapa, di pagi hari ini kami boleh bersyukur Tuhan boleh menuntun kami boleh bangun dan akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Mampukan kami, supaya kami dapat melakukan yang terbaik di hari ini, dan kami pun dapat senantiasa dituntun oleh Tuhan Yesus. Kami dapat senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Kami dapat senantiasa bersyukur atas semua penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami memohon, lindungi kami, tuntun kami, mampukan kami. Dan ketika kami akan melakukan pekerjaan, pendidikan, dan setiap aktivitas kami di hari ini, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melewati semuanya dengan penuh sukacita yang asalnya hanya daripada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati keluarga kami, bahkan kehidupan kami secara pribadi, dan setiap hal yang akan kami lakukan di hari ini, yang akan kami rencanakan di hari ini, mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melewati itu semua dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami pun dapat senantiasa melihat pilihan yang terbaik yang ada di depan kami, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Ini kami Tuhan, ini syukur kami, berkati kami, mampukan kami untuk dapat melewati hari ini hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.